Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naura Kalila Saski dengan NIM 24503010711100. Dan di mata kuliah Administrasi Pembangunan ini, saya berasal dari kelas A. Lalu, pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi terkait chapter Environment and Development yang bersumber dari buku Development Administration From Underdevelopment to Sustainable Development. Selamat datang dalam video pembelajaran mengenai lingkungan hidup dan pembangunan. Di video ini, kita akan membahas bagaimana hubungan antara pembangunan dan lingkungan, tantangan yang muncul, dan konsep pembangunan berkelanjutan hingga studi kasus di Indonesia sendiri. Sebelum masuk ke dalam materi, aku mau liatin cuplikan ini dulu deh. Dunia ini menghadapi dua krisis besar berskala global, yaitu krisis energi dan krisis lingkungan. Krisis ini memperumit administrasi pembangunan karena banyaknya persoalan yang harus ditangani sekaligus, diantaranya perencanaan ekonomi, produktivitas industri dan pertanian, produksi energi, transportasi, komunikasi, hingga kesejahteraan sosial masyarakat.
Faktor penyebab krisis lingkungan meliputi pertumbuhan populasi yang cepat, ketidakpedulian industri terhadap lingkungan, pembangunan tanpa perhitungan dampak tanpa AMDAL, kebijakan yang lemah dan tidak efektif, dan kurangnya kesadaran lingkungan dalam masyarakat. Konsep pembangunan berkelanjutan atau ESSD berarti memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Untuk mencapainya diperlukan perubahan perspektif pemerintah, integrasi antara ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta kebijakan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan jangka pendek. Elemen penting dari pembangunan berwawasan lingkungan meliputi pendekatan terpadu antar sektor, koordinasi kebijakan, prioritas pada permasalahan lokal, memasukkan nilai lingkungan dalam keputusan, dan keterkaitan isu global dan lokal. Untuk mencapai ESSD, terdapat prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan. Pertama, kompleksitas. Lingkungan berhubungan erat dengan politik, ekonomi, budaya, dan dinamika sosial. Kedua, kontekstualisme. Solusi harus sesuai kondisi daerah masing-masing. Ketiga, historitas. Kerusakan saat ini merupakan akibat dari kebijakan masa lalu. Keempat, hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Hasil cepat tidak boleh mengorbankan keberlanjutan masa depan. Kelima, hubungan mikro dan makro. Kebijakan nasional harus relevan hingga komunitas lokal. Keenam, heterogenitas. Setiap wilayah punya masalah dan kondisi ekologinya yang berbeda-beda. Berbagai tantangan muncul dalam proses pembangunan, contohnya kemiskinan yang berhubungan langsung dengan kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, penegakan hukum lingkungan yang lemah, kurangnya pemahaman masyarakat, kompleksitas administrasi pembangunan, dan konflik kepentingan antar sektor. Masyarakat miskin seringkali mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan karena bergantung pada alam untuk bertahan hidup yang akhirnya memperparah kerusakan. Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, diperlukan kerangka kelembagaan yang kuat. Pertama, kebijakan lingkungan nasional harus terintegrasi, jelas, dan berbasis data. Kedua, peran Kementerian Lingkungan Hidup memimpin pengawasan kebijakan dan perencanaan lingkungan. Ketiga, desentralisasi dan koordinasi antar pemerintah, pusat, provinsi, kabupaten harus bekerja selaras. Keempat, kerjasama multi pihak, LSM, masyarakat, swasta, dan akademisi harus dilibatkan. Dan kelima, legislasi dan penegakan hukum yang tegas, termasuk pengadilan lingkungan dan sanksi yang efektif. Keenam, rencana aksi dan strategi nasional harus memiliki tujuan, sasaran, pedoman tindakan, dan mekanisme evaluasi. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan 3 jenis instrumen hukum. Yang pertama, administrasi, berupa izin lingkungan, teguran, dan pencabutan izin. Yang kedua ada perdata. Ini merupakan ganti rugi terhadap kerusakan. Dan yang ketiga ada pidana. Nah, ini itu hukuman bagi pelanggar yang berat. Tujuan utamanya adalah melindungi, memulihkan, dan memberi efek jerah. Rencana Aksi Nasional ESSD. Program Rencana Aksi Nasional mencakup investasi lingkungan nasional, penggunaan teknologi ramah lingkungan, legislasi perlindungan lingkungan, tata kelola limbah, serta pedoman kerja pemerintahan di semua sektor. Ada pula program Rencana Aksi Nasional yang mencakup investasi lingkungan nasional, penggunaan teknologi ramah lingkungan, legislasi perlindungan lingkungan, tata kelola limbah, serta pedoman kerja pemerintah di semua sektor. Administrasi pembangunan perlu revolusi dalam cara berpikir. Yang pertama, mengintegrasikan ilmu sosial dan ilmu alam. Kedua, memahami kompleksitas ESSD. Ketiga, pelatihan administrator yang berjenjang. Keempat, membangun kapasitas pemerintah daerah. Negara berkembang menghadapi tantangan tambahan seperti warisan kolonial, ketimpangan global, politik yang kompleks, serta lemahnya kelembagaan dan regulasi. Lalu adanya isu global yang memengaruhi kebijakan nasional, diantaranya penyimpangan membayar, imperialisme hijau, materialisme sebagai penyebab kerusakan, perbedaan persepsi antar negara, dan kebutuhan lembaga pemantauan lingkungan internasional. Ada pula studi kasus yang akan saya bawakan di penjelasan kali ini, yaitu kegagalan pengelolaan limbah di sektor industri. Di sebuah kota industri, limbah pabrik mencemari sungai secara parah. Penegakan hukum lemah dengan sanksi ringan yang tidak efektif. Konflik otoritas muncul antara Kementerian Perindustrian yang fokus pertumbuhan dan Kementerian Lingkungan yang menekankan regulasi. Masyarakat lokal menderita penyakit kulit dan kekurangan air bersih.
Fragmentasi kebijakan lingkungan terpecah dan tumpang tindih. Kurangnya koordinasi lintas kementerian menyebabkan komite tidak berfungsi efektif. Kegagalan penegakan hukum karena sanksi ringan melanggar prinsip polluter pays. Penuntutan pelanggaran berisiko gagal akibat kurangnya kapasitas aparat dan transparansi. Dari kejadian tersebut, ada pula rekomendasi utama dari saya. Restrukturisasi kelembagaan dengan mengintegrasikan perlindungan lingkungan ke mandat semua kementerian, penguatan hukum melalui sanksi berat untuk efek jera, dan peningkatan kapasitas administrasi aparat dan pengadilan lingkungan. Libatkan pula partisipasi publik serta LSM untuk akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Ada pula rancangan mini project yang saya buat dengan judul Skema Ekonomi Limbah Industri. Latar belakang dan masalah, yaitu penuntutan atas pelanggaran lingkungan seringkali gagal karena kurangnya kapasitas aparat penegakan hukum dan kelemahan substansi hukum. Sistem hukum saat ini belum sepenuhnya mampu merespons tantangan lingkungan yang kompleks dan teknis. Proyek ini bertujuan untuk memperkuat sistem hukum agar mampu mendukung penegakan pembangunan berkelanjutan atau ISSD. Tujuannya yang mencakup membangun kapasitas, mempercepat proses hukum, dan meningkatkan transparansi. Adapun beberapa komponen program, yang pertama pelatihan khusus, memberikan pelatihan tentang regulasi lingkungan, bukti ilmiah, dan prosedur penuntutan. Yang kedua, pembentukan satgas, membentuk tim gabungan antara polisi, jaksa, dan ahli lingkungan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran besar. Yang ketiga, sistem pemantauan publik, mengembangkan platform online yang memungkinkan masyarakat memantau status kasus pelanggaran lingkungan dan memberikan masukan. Ada pula refleksi pribadi yang dimana menjadi pemimpin di masa depan. Sebagai pemimpin di masa depan, tentunya memimpikan Indonesia yang makmur secara ekonomi, namun juga bertanggung jawab secara ekologis. Ingin mewujudkannya sebuah bangsa di mana ekonomi dan lingkungan tidak lagi dipertentangkan, melainkan menjadi dua sisi dari satu koin yang sama. Kemajuan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi semua. We can start by understanding how we got to this point. 20,000 years ago, humankind consisted of less than 1 million hunter-gatherers across the globe. We lived within the resources on offer, in balance with nature. A strategy that could theoretically last forever. But it wasn't an easy life. Nature determined our survival. We used our unique minds to challenge that reality. We learnt how to tame the wild, get more from the environment. Our population boomed, as did our demands. Every time a new problem arose, we solved it, altering Earth's entire surface in the process. And now we have changed the world so profoundly, scientists have decided that Earth has entered a new phase of its existence. Welcome to the Anthropocene, the age of humans. The tables have turned. We now determine nature's survival. The planet is ours. There's just one problem. We're now totally out of balance with nature. And unless we get our balance back, this age of humans is due to be short-lived. So how do we deal with this problem? When you boil it down, there is one underlying big issue. Our planet is becoming less wild. Our species has cleared 3 trillion trees, cultivated half its fertile land, and now fishes across most of the ocean. In the last 50 years, the populations of wild animals have reduced by 60%. We've replaced them with ourselves
and our domesticated animals and plants. Today, we and the animals we raise account for 96% of the mass of mammals and 70% of the birds on Earth. There's very little wild left. This biodiversity loss is not just a tragedy, it's the single biggest problem we face. Without biodiversity, the world as we know it doesn't work. Our planet needs its wild spaces. Every one is a component in the global machine. Only if they are all healthy can the planet run smoothly. A less wild world is less able to provide for our needs, less able to maintain dependable weather and seasons, less able to absorb our impact. Biodiversity equals stability, and stability is what we need most of all. Can we turn this situation around? Can we rewild the world? Well, maybe, due to one key change. Demikianlah pemaparan materi Environment and Development hari ini. Kita telah menjelajahi bagaimana pembangunan berkelanjutan bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Dari kebijakan hijau di tingkat nasional hingga praktik sehari-hari di birokrasi lokal, administrasi memegang peran sentral, yaitu merancang regulasi yang adil, mengawasi proyek ramah lingkungan, dan memastikan partisipasi masyarakat. Ingatlah, setiap kebijakan yang kita susun hari ini adalah benih untuk generasi mendatang. Semoga video ini memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya pembangunan berkelanjutan serta peran strategis administrasi dalam menjaga lingkungan. Mari kita aplikasikan ilmu ini, yaitu dorong kolaborasi lintas sektor, inovasi teknologi hijau, dan pengawasan ketat terhadap degradasi alam. Di Indonesia, dengan kekayaan alam tropis kita, administrasi publik bisa memimpin transisi menuju ekonomi hijau yang inklusif. Terima kasih telah menyimak dengan penuh perhatian. Semangat Anda adalah kekuatan perubahan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. See you!